Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Irene Camelia Banggur dari kelas 1C dengan NIM 2103030091. Di sini saya akan membahas tentang populis dalam perspektif global. Yang pertama, Laclau dan Mauvais tentang populisme dan demokrasi. Hubungan antara kedua konsep tersebut telah lama memecah belah para sarjana. Di satu sisi, beberapa para sarjana menganggap populisme dan demokrasi saling eksklusif. Alasan utama argumen ini bervariasi, tetapi berkonsentrasi pada sifat populisme mayoritas yang merusak hak-hak minoritas yang membentuk demokrasi liberal. Persepsi populisme sebagai ancaman atau sebagai masalah bagi demokrasi juga telah lama mendominasi komentator politik dan pandangan media tentang populisme yang biasanya dikaitkan dengan demagogi, otoritarisme, dan oportunisme politik. Perbedaan pandangan dengan populisme sebagai bahaya demokrasi telah membuktikan populisme sebagai kekuatan demokratis aktual atau potensial. Demokrasi sendiri juga menurut Laclau telah diartikulasikan dengan liberalisme. Dalam hal ini, liberal menetralisir unsur-unsur antagonis dari ideologi demokrasi kerakyatan yang pada kelahirannya demokrasi modern diidentifikasi dengan pemerintah oleh bawahan. Yang berikut kondisi politik rakyat demokrasi. Perlakuan Latga yang agak lemah dan on-pavement race tentang implementasi demokrasi terhadap cara identifikasi dengan nama pemimpin tidak meniadakan argumentasi bahwa demokrasi membutuhkan konstitusi rakyat yang demokratis. Identifikasi kerakyatan tidak hanya melibatkan identifikasi afektif vertikal antara rakyat dan pemimpin, tetapi juga identifikasi horizontal di antara rakyat itu sendiri. Populisme bukanlah bahaya bagi demokrasi yang harus ditangani dengan satu atau lain cara, seperti yang cenderung diperdebatkan oleh banyak perspektif lain-lain. Adalah salah sesuatu yang melekat pada revolusi demokrasi yang seperti proyek politikan lainnya dapat mengambil banyak arah berbeda dalam mengupayakan untuk mengungkap keluhan sosial dan untuk memberikan suara kepada sektor-sektor yang tidak merasa diwakili oleh aktor politik yang mapan. Di bagian kewarganegaraan, populis harus menjadi bagian integral dari semua proyek demokrasi. Kewarganegaraan populis menggabungkan ekses demokratik populisme, tidak hanya institusi demokrasi liberal yang kaku, tetapi juga terhadap rezim-rezim otoriter yang menggabungkan identitas pemimpin otoritas dengan rakyat dengan menggantikan kehendak negara untuk kedaulatan rakyat. Berikutnya, kepenuhan dan mewujudkan apa yang hilang pemimpin konkret dan khusus. Beberapa komponen sekarang dapat sepenuhnya diikat bersama. Pemimpin adalah dirinya sendiri, orang yang hidup, tetapi juga lebih dari dirinya sendiri. Pemimpin adalah penanda dan petanda. Pemimpin populis adalah janji kepenuhan yang berasal dari kekurangan. Oleh karena itu, ciri-ciri khusus dan ciri-ciri kepemimpinan populis menjadi penting yang disebut dengan Moffitt sebagai gaya politik populisme. Gaya bukanlah topik aneh atau dangkal yang tidak layak dipelajari oleh ilmu politik arus utama. Bidang komunikasi politik dan studi media sangat menyadari hal ini. Dengan demikian, memusatkan perhatian mereka di sana. Dalam ilmu politik dan sosiologi, perlu ditambahkan bahwa gaya merupakan lambang dari sesuatu yang dapat dan seringkali merupakan representasi ulang identitas sosial atau sosial budaya di arena publik politik. Gaya bersifat pribadi tetapi juga sangat sosial dan jauh dari selalu konsensual.
Gaya tentunya juga dapat terlihat sebagai bisnis pertunjuk untuk media, tetapi juga dapat menampilkan kemarahan, kebencian, atau perbedaan sosial budaya yang mengakar dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Populisme pertunjukan dan media sejauh ini telah memaparkan alasan teoritis dan sosiologi yang lebih luas untuk terlibat dengan gagasan performatif dan relasional. Populisme tak bergantung pada konsep penanda melimpah sebagai lawan dari penanda kosong dari wacana laklawian, juga sebagai menyoroti pengaruh bolak-balik relasional atas identitas yang terletak di jantung populitas. Komunikasi populisi sebenarnya sama sekali tidak ramah dan responsitif terhadap rakyat dalam konteks media sosial, seperti yang ditemukan Westbrook dan Amado dalam studi mereka tentang penggunaan Twitter oleh masyarakat. Selanjutnya, populisme sebagai performa. Dengan bangkitnya populisme di seluruh dunia, ada lonjakan minta tentang daya tarik yang membingungkan daripada pemimpin populis. Populisme sebagai cara pribadi dalam berpolitik di ruang publik, non-populisme melibatkan tata bahasa komunikatif Bosley tertentu yang dibangun melalui perilaku, suara, sikap pakaian, dan gaya rambut. Populisme sebagai kinerja menunjukkan dan mengeksplorasi 3 isu penting, yaitu ingin memahami peran tubuh sebagai media representasi kerakyatan yang tepat. Kedua, berpendapat bahwa kekuatan kinerja populis berakar pada kenyataan bahwa para pengikut percaya bahwa persona pemimpin mewujudkan identitas mereka sendiri, tidak secara ideasional, tetapi dengan cara fisik yang konkret, yang akan saya sebut represensi sedokal. Ketiga, menempatkan perilaku pemimpin dalam konteks budaya yang relevan sehingga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sikap transaksional dan konstitutif dari ikatan perwakilan populis. Selanjutnya, representasi populis dan sindiket tubuh. Masalah tubuh dan kinerja tubuh sangat penting untuk menganalisis representasi formatif. Misalnya, dia menyatakan bahwa tubuh adalah salah satu instrumen yang paling efektif dalam representasi politik. Ini adalah dukungan fisik pertunjukan politik, karena kemungkinan politisi untuk berbicara, memberi isyarat, dan menghasilkan ekspresi wajah. Dengan demikian, tubuh adalah media ideal yang mengaktifkan emosi dan menghasilkan identifikasi. Kinerja tubuh yang populis harus dipahami sebagai kontras dengan bentuk kinerja biasa atau layak yang berusaha menyampaikan kinerja kompetisi teknokratis. Dengan demikian, populisme dan teknokrasi adalah 2 kutub yang berlawanan dari spektrum politik yang disejajarkan dengan kinerja politik. Kinerja teknokratis ditunjukkan untuk mendapatkan kepercayaan pengikut dengan menginspirasi kepercayaan kepada mereka dan meyakinkan bahwa tidak ada orang lain yang lebih siap untuk memerintah. Gaya teknokratis cenderung konservatif. Gaya karena memperoleh kekuatannya dari modal budaya, simbolik, dan sosial yang diinvestasikan dalam institusi hierarkis. Gaya sebagian dipilih pemimpin populis menjadi figur transgresif yang senang menampilkan penanda budaya dari yang terendah, dan mereka melakukannya dengan sengaja dengan cara flamboyan atau menjengkelkan. Selanjutnya, populis, populer, dan teknokratis berteori melampaui trop orang kuat. Literatur tentang populisme menunjukkan kecenderungan tertentu untuk berfokus secara eksklusif. Ada pemimpin laki-laki yang menghadirkan kepada dunia citra kejantan,
Moffitt berpendapat bahwa dalam melakukan populisme, para pemimpin populis berusaha untuk menampilkan diri mereka sebagai kuat, jantan, dan sehat untuk menampilkan rakyat sebagai kuat dan bersatu. Menampilkan diri kepada orang lain di depan umum itu sendiri merupakan tindakan politik, dan untuk menampilkan kinerja tubuh populis adalah strategi politik. Dengan begitu, hal itu membutuhkan tingkat agensi, juga strategi non-populis juga selalu memungkinkan. Seorang wanita, seorang penduduk asli mungkin memilih untuk menekan beberapa atribut yang mewakili mereka yang terpinggirkan atau tertindas atau mungkin tidak, dan orang-orang menghuni tubuh ini yang memiliki keunggulan mewakili arus utama lebih mudah. Karena itu, tubuh putih laki-laki dan tinggi kurus mungkin ini mengejar rute populis dan dapat melakukannya juga. Berikutnya, Christian Fernandez de Kircher, seorang transgenderis tubuh wanita. Christina Fernandez memanfaatkan tubuh gendernya dalam gaya publik sendiri dengan memikirnya dalam tradisi politik Argentina yang sangat spesifik. Sebagai seorang pemimpin personalistik yang juga seorang wanita, ia dapat dikreditkan sebagai bagian dari kelompok politisi wanita daftar OPU yang berkembang seperti Sarah Palin, Pauline Hanson, dan Marine Le Pen. Kasusnya adalah kasus yang menarik untuk direlevasikan pada konstruksi presentasi tubuh, populasi gender, dan pada cara-cara di mana ini bisa menjadi strategi yang sukses dan sekaligus membatasi.